Teman-teman nggak sadar bahwa seluruh otot tubuh teman-teman ini yang dalam mode stres tadi ya, itu memberikan perintah ke seluruh otot tubuh teman-teman ini untuk menegang juga. Teman-teman sudah berapa lama mengeluhnya, dan sekarang apakah hasilnya seperti yang diharapkan? Tapi bagaimana caranya biar teman-teman akhirnya ya bisa menghadapi dalam tanda kutip ya ujian sakit ini? Ya salah satu caranya dengan ikhlas menerima itu. Mengapa tidak boleh mengeluh? Karena sebenarnya mengeluh itu adalah sebuah tindakan yang nantinya diakumulasi atau dilakukan terus-menerus, itu ada korelasi positif dengan hasilnya. Maka kalau teman-teman itu mengeluh sudah berbulan-bulan, sekarang bagaimana hasilnya? Nah gitu aja. Kalau hasilnya baik, hasilnya adalah mengeluh bikin sembuh, ya alhamdulillah gitu ya. Tapi pada faktanya kan tidak seperti itu. Maka kalau pengen hasilnya berbeda, dan kemarin tindakan yang teman-teman lakukan selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan itu adalah terus-menerus mengeluh, maka sekarang diganti mengeluhnya dengan bersyukur ya teman-teman ya. Insya Allah nanti hasilnya pasti akan berbeda. Di sini saya akan jelaskan dengan lebih detail lagi terkait dengan salah satu tugas di mentoring, yaitu tidak boleh mengeluh dimanapun, kapanpun, dan ke siapapun. Kenapa kok mengeluh itu jadi salah satu momok yang mengerikan yang akan menjauhkan teman-teman dari kesembuhan, yang membuat teman-teman gak akan pernah dapat progres sama sekali. Pertama, ketika teman-teman mengeluh, itu akan memicu hormon stres di dalam tubuh teman-teman. Kemudian ketika teman-teman stres, maka itu salah satu hal yang menyebabkan asam lambungnya naik. Nah, coba bayangkan ke diri teman-teman sendiri. Ketika teman-teman itu mengeluh gitu ya, kira-kira jadi happy, jadi seneng, atau malah jadi khawatir, jadi takut, jadi tambah stres, tambah cemas. Dari situ sudah kelihatan tuh bahwa mengeluh itu justru akan menambah sensasi teman-teman akan jadi tambah parah. Kenapa? Karena memicu asam lambungnya buat naik lagi. Kemudian selain itu, ketika teman-teman mengeluh ya, teman-teman nggak sadar bahwa seluruh otot tubuh teman-teman ini, pikiran teman-teman yang tadi mengeluh, yang dalam mode stres tadi ya, itu memberikan perintah ke seluruh otot tubuh teman-teman ini untuk menegang juga, untuk kencang juga. Masalahnya teman-teman nggak sadar aja. Nah, ketika otot teman-teman itu kencang gitu ya, maka otot katup esofagus teman-teman di sini itu juga nggak akan pernah normal lagi, nggak akan pernah balik lagi, akan terbuka terus. Padahal salah satu syarat biar sensasi dari dada ke atas ini nggak dirasakan lagi, katup esofagus ini harus balik lagi, harus normal lagi. Itu alasan pertama kenapa tidak boleh mengeluh. Maka akan sangat sulit untuk sembuhnya. Secara logika ilmiahnya seperti itu. Maka dari situ harusnya, dari satu alasan ini aja harusnya teman-teman sudah berkomitmen deh untuk tidak mau mengeluh lagi. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman mengeluh, teman-teman akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang cenderung negatif, atau akan membuat sebuah self-talk atau kalimat yang teman-teman bicarakan atau batin ya dengan dirinya sendiri, bahwa kalimat atau kata-kata yang kita ucapkan ke diri kita sendiri itu adalah sebuah doa, sebuah harapan. Contohnya gimana mas? Gini, ketika teman-teman mengeluh, apa sih yang keluar dari pikiran atau yang teman-teman batin ke dirinya sendiri? Apa coba? Aduh kok kambuh lagi, aduh sensasinya datang lagi, aduh sakit lagi, ya kalau panas lagi, aduh keliengan lagi, aduh gimana ini kok nggak sembuh-sembuh, aduh ini dadanya kok sesek lagi, aduh kok perutnya begal lagi. Itu adalah hal-hal semua yang negatif, meskipun memang benar itu yang teman-teman rasakan. Tapi itu teman-teman ulang setiap hari, ngomong kayak gitu terus. Dan kenyataannya berbanding lurus dengan yang teman-teman sampaikan itu. Realitanya teman-teman masih seperti itu. Masih sakit, masih kambuhan, dan benar-benar jadi prasangka, jadi doa, jadi kenyataan. Karena pada hakikatnya doa kita itu adalah harapan kita, prasangka kita adalah harapan kita juga, doa kita juga. Maka doa apa yang sering kita bicara kepada diri kita sendiri di alam bawah sadar, itu yang jadi realita. Maka kalau teman-teman besok mau mengeluh terus, mengeluh lagi dengan semua kalimat yang seperti yang saya contohkan tadi itu gitu ya, maka ya akan sama hasilnya, nggak akan sembuh-sembuh. Kenapa? Karena doa teman-teman yang teman-teman batin itu, maka diganti tuh kalimat-kalimat itu biar nggak ada keluhan lagi. Ganti dengan keikhlasan, ganti dengan rasa syukur. Di-trigger dengan senyum 37. Nanti hasilnya akan beda. Bener deh. Saya nggak bohong teman-teman. Karena teman-teman yang di mentor itu pada meraktekin itu. Maka intinya teman-teman sudah berapa lama mengeluhnya, dan sekarang apakah hasilnya seperti yang diharapkan? Kalau memang sekarang hasilnya adalah teman-teman masih sakit, ya udah harus sadar dong bahwa nggak boleh ngeluh lagi. Maka idealnya besok teman-teman mulai rutin senyum 37, mulai rutin bersyukur, biar berubah prasangkanya bahwa saya sehat, saya kuat, bahagia, yuk bisa yuk, sembuh yuk, semangat yuk. Nanti akan benar kejadian tuh teman-teman. Memang butuh proses, nggak bim salah bim gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang paling bahaya, teman-teman, bener-bener. Solusi sebaik apapun, kalau teman-teman itu masih hobi mengeluh, itu akan sirna seketika, nggak akan berguna teman-teman.
Kenapa? Ketika teman-teman mengeluh, di dalam pikiran teman-teman itu akan terbentuk sebuah benteng, sebuah tameng yang itu akan menjadi penghalang masuknya solusi-solusi yang harusnya itu bisa teman-teman lakukan. Dan mungkin itu solusi yang sangat-sangat baik. Coba rasain aja. Ketika misalkan nih, oke, harus senyum 37 dalam keadaan apapun ya. Kemudian teman-teman bilang, wah, lawang sakit kok, lawang banyak sensasi kok malah suruh senyum-senyum. Gimana ini? Nggak bisa, usah. Nah, teman-teman ngeluh kayak gitu. Ya nggak akan dilakuin tuh senyum 37. Ya nggak akan dapat progres apa-apa. Aku yakin saya teman-teman, 1000% malah. Kenapa? Lihat tindakannya nggak ada yang diubah, maka hasilnya juga akan sama aja. Gitu. Kemudian yang keempat, mengeluh itu membuat teman-teman bukan fokus ke solusinya, hanya akan fokus ke masalah-masalah yang teman-teman hadapi. Seperti tadi, solusinya adalah misalkan latihan pernafasan diafragma, berjemur gitu ya, rutin senyum 37. Teman-teman nggak akan pernah fokus ke situ. Nggak akan pernah fokus ke solusinya. Kenapa? Karena yang ada di dalam kepala teman-teman ini semua penuh dengan yang namanya masalah. Iya kan? Ketika teman-teman mengeluh, apa sih yang teman-teman ucapkan atau bicarakan dengan dirinya sendiri? Sakitnya lah, sensasinya lah, kepala kelingan lah, dada sesek lah, ataupun yang lainnya. Semua teman-teman ucapkan itu dan fokus teman-teman ke situ. Karena otak bawah sadar kita ya teman-teman, dia hanya akan fokus pada sesuatu yang diulang-ulang. Maka ketika teman-teman mengeluh, aku yakin teman-teman nggak akan fokus ke solusinya. Kenapa? Yang teman-teman fokuskan di sini adalah masalah dan masalah. Sakitnya dan sakitnya. Kalau fokusnya ke situ terus, ya hasilnya akan tetap sama aja. Kenapa? Ya karena masalah akan selesai kalau lakuin solusinya. Masalah nggak akan selesai kalau yang dipikirin masalahnya. Nah, kan gitu. Di buku 5 langkah ampuh, di Formula 2, kita jelaskan dengan sangat detail terkait dengan hal yang semacam itu. Dan saya ingat banget sebuah quote dari Ustadz Hadi Hidayat ya, yang menyatakan bahwa kalau ada satu ayat pun di Al-Quran yang memperbolehkan manusia untuk mengeluh, maka saya jadi manusia pertama yang akan terus mengeluh setiap hari. Tapi kenyataannya di Al-Quran tidak ada ayat satupun yang memperbolehkan manusia untuk mengeluh. Kenapa? Karena Allah turunkan ayat di surat Al-Baqarah atau apa, saya lupa ya. Tapi pada intinya kalimatnya atau artinya seperti ini, bahwa Aku tidak akan menguji manusia ya di luar kemampuannya, ya di luar batas kemampuannya. Artinya dengan apa yang teman-teman alami sekarang, teman-teman tuh mampu sebenarnya, gitu aja. Dan nggak perlu mengeluh, Gusti Allah tuh tahu teman-teman tuh mampu. Tapi bagaimana caranya biar teman-teman akhirnya ya bisa menghadapi dalam tanda kutip ya ujian sakit ini? Ya salah satu caranya dengan ikhlas menerima itu. Dengan sabar menerima itu, dengan rutin senyum 37. Lama-lama Anda akan ikhlas, lama-lama Anda akan sabar gitu ya. Self talk-nya jadi positif, kemudian bisa fokus ke solusi, maka hasilnya akan beda. Hasilnya akan berubah. Jauh lebih bagus, jauh lebih signifikan. Kemudian yang kelima, biasanya ketika teman-teman itu hobi mengeluh, itu akan merasa sakit ini adalah sebuah hal yang negatif. Merasa sakit ini adalah sebuah aib, sebuah kejelekan, gitu ya teman-teman ya. Pada hakikatnya kalau dari sudut pandang logika manusia biasa mungkin iya. Tapi sebenarnya kalau saya pribadi, dan ini kita sampaikan di mentoring juga ya teman-teman, bahwa sakit ini adalah sebuah teguran. Sebuah momentum yang harus kita ambil untuk kita bisa memperbaiki diri teman-teman. Gitu. Kenapa? Kalau sakit ini adalah sebuah teguran, kalau orang itu ditegur, berarti harus ada yang diperbaiki dong. Kan gitu ya, berarti ada yang salah nih pada dirinya, pada diri teman-teman. Nah, apa nih yang harus diperbaiki? Nah, mana nih yang salah? Nah, dengan cara Anda mengeluh, Anda nggak akan nemu ini tuh teman-teman. Anda nggak akan ngerasa bahwa diri Anda tuh ada salah, banyak salah, dalam tanda kutip banyak dosa gitu loh. Makanya ditegur. Anda nggak akan ngerasa seperti itu ketika Anda masih hobi mengeluh. Tapi ketika Anda rutin senyum 37, Anda mulai sabar, mulai bisa ikhlas menerima apa yang ada pada diri Anda, kemudian mengenali diri Anda sendiri gitu ya. Anda akan paham tuh, oh iya aku ditegur nih, oh iya kemarin aku gini nih, gara-gara ngelakuin ini, gara-gara mungkin ibadahnya bolong-bolong, misalkan gitu ya teman-teman ya, atau gara-gara apa-apa gitu ya, pola makannya kemarin berantakan karena makan terburu-buru lah, makannya berlebihan lah, gitu ya. Oke, oh itu berarti yang harus diperbaiki nih, biar nanti aku cepat sehat, cepat sembuh nih. Kalau kemarin aku emosian, baperan, gak sabaran, aku harus belajar sabar nih, biar nanti cepat sembuh juga nih. Siap. Nah, mindset seperti itu atau kalimat-kalimat seperti yang saya contohkan tadi nggak akan muncul kalau Anda hobi mengeluh teman-teman. Anda hanya akan terus-menerus menyalahkan orang lain, Anda hanya akan terus menyalahkan pengobatan yang Anda lakukan, herbal-herbalan lah, terapi kesana kemari yang nggak mendapatkan hasil sama sekali gitu ya, akan nyalahin terus. Ya ini nggak bagus nih, ini nggak cocok nih, wah ini jelek nih, gitu, ngomel-ngomel terus, gitu. Anda nggak akan pernah bertanggung jawab pada diri Anda sendiri.
terkait sakit yang Anda rasakan. Yang dikasih tubuh ini siapa? Yang dikasih fisik ini siapa sih? Yang diamani sama Gusti Allah fisik ini siapa? Kita kan, teman-teman kan? Lah ketika tubuh ini ada yang bermasalah, ada yang salah, kenapa kita nyalahin orang lain? Nah, itu salah satu efek samping dari hobi mengeluh. Kita nggak konsekuen dengan diri kita sendiri, teman-teman. Gitu. Jadi bahaya banget itu. Ya, maka ketika teman-teman nggak hobi mengeluh, teman-teman akan mudah untuk sabar, mudah untuk mengenali dirinya sendiri, mudah untuk memaknai sakit ini dengan jauh lebih dalam lagi bahwa ini adalah momentum perbaikan diri teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu yang didapatkan oleh teman-teman yang ikut mentoring, teman-teman. Kenapa? Mereka banyak banget yang merasa perubahan kebiasaan yang sangat luar biasa ketika mentoring. Kebiasaan pola makan, pola hidup, dan terutama kebiasaan pola pikirnya. Yang dulunya mudah marah, cemas, ketakutan berlebihan gitu ya, panik, kemudian baperan, emosian. Sekarang sudah sabar, senyum 37, bisa ikhlas, dan hasilnya mereka merdeka. Maka di video kayak ini saya berharap teman-teman sudah mulai sadar pada dirinya sendiri ya, dengan 5 poin penting yang kita sampaikan tadi, bahwa mengeluh nggak akan menghasilkan apa-apa, teman-teman. Akan memperparah kondisi teman-teman, akan bikin kambuh terus sensasinya tiap hari. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.